Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu kanatul majelis ulama Indonesia, sanuqadimulakum nasyro al-khobar waki di Madinatul Bekasi halian. Makum Tifani Hadi Rahmawati, Madinatul Bekasi fi akhbari minha. Kami awali berita hari ini. Rombongan guru bahasa Inggris SMP dan SMA MBS Zamzam Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah mengadakan studi banding ke Sekolah Internasional Karisma Bangsa Pemula, Tangerang Selatan, Selasa 1 Juli 2023. Kurikulum Cambridge memiliki keunggulan yang telah dipercaya dunia sebagai salah satu cara mengembangkan sistem pendidikan termasuk di Indonesia, karena implementasinya terbukti mampu dapat memenuhi kebutuhan anak didik, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. SMP dan SMA MBS Pondok Pesantren Modern atau PPM Zamzam Muhammadiyah Banyumas melakukan sebuah ikhtiar dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu, sinergi, memacu kemajuan yang berkualitas, produktif, dan melakukan pengembangan proses belajar mengajar yang inovatif. Maka perlu untuk membangun relasi antar instansi rombongan MBS Zamzam dalam kesempatan ini memiliki langsung proses pembelajaran berlangsung situasi ruang kelas dengan kelengkapan fasilitasnya. Hanyut dalam kekaguman, tim dikawal langsung oleh Kepala SMA, didampingi Fitriani Rojab selaku Humas, Natasha Alfiani, Kuswaro Aris, Muhammad Agustudin selaku Wakil Kepala SMP dan Tenaga Pendidikan, serta Angel Ilau selaku Licensed Professional Teacher. Berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya mencopot jabatan Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi. Keputusan itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 2023, Surat Mendagri tahun 2023 tentang penegasan pemberhentian Wali Kota Bekasi dan penunjukan pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tersebut. Dibacakan Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan Tarya, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis 3 Agustus 2023. Hanan menambahkan, surat keputusan Mendagri menunjuk Tri Adianto Wakil Wali Kota Bekasi masa jabatan 2018 hingga 2023 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota hingga dilantik menjadi Wali Kota Bekasi sisa masa jabatan 2018 hingga 2023. Namun, rapat paripurna DPRD Kota Bekasi itu diwarnai hujan interupsi dari sejumlah anggota dewan yang hadir. Jika diperhatikan, ada beberapa penafsiran dalam rapat paripurna yang mengagendakan pembacaan surat keputusan pemberhentian Rahmat Effendi sebagai Wali Kota nonaktif dan penunjukan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Bekasi. Berita selanjutnya, seorang ibu yang bernama Ratih berusia 36 tahun tengah berjualan es teh di Jalan RA Kartini, RT 01 RW 21 Kota Bekasi. Ratih sudah berkeluarga dan mempunyai 3 anak, mengaku bekerja untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Menurutnya, berjualan es teh ini karena baginya sangat praktis dan tidak terlalu repot untuk membuatnya. Ia juga memilih berjualan di Jalan Kartini karena menurutnya belum ada yang berjualan serupa di lokasi itu. Penghasilan Ratih hanya untuk biaya anak sekolah. Artinya, Ratih berjualan untuk mencukupi kebutuhan dan membantu suaminya. Es teh miliknya baru buka pada pukul 09.00 sampai 20.00 malam. Kecuali kalau jualannya lebih awal habisnya. Terkadang sampai pukul 17.00 pun ia sudah pulang. Berita selanjutnya, Pak Joji meskipun usianya sudah berkepala 6, tetapi ia tetap ngotot mencari nafkah halal tanpa harus menengadahkan tangan meminta belas kasih orang lain. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama,
kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. umat dan bangsa di bawah sinar Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Institut Bisnis Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya, Pak Joji meskipun usianya sudah berkepala 6, tetapi ia tetap ngotot mencari nafkah halal tanpa harus menengadahkan tangan meminta belas kasih orang lain. Pak Joji sudah berusia 62 tahun yang masih berjualan masker di Jalan Hasibuan alun-alun Kota Bekasi. Joji sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Dalam sehari ia mendapat penghasilan Rp50.000.
Namun karena COVID-19 sudah menurun, maka hasil untuk berjualan masker pun berkurang. Dulu pada saat COVID-19 tengah tinggi-tingginya, jualan Joji terus mengalami peningkatan. Di atas jam 09.00 bisa terjual lebih 10 masker. Namun kini, seiring hilangnya penggunaan masker, lambat laun jualannya pun mengalami penurunan. Mengakhiri berita hari ini yang dilansir oleh Tribun Bekasi, penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan kembali pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada hari Senin, 7 Agustus 2023 mendatang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramdan mengatakan penyidik Bareskrim Polri akan kembali memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam mengusut kasus tersebut, Brigjen Ahmad Ramdan menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan pemanggilan sebanyak 16 orang saksi dalam kasus itu. Tetapi yang telah memenuhi panggilan dan sudah diperiksa baru 6 orang. Sebelumnya, diberitakan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan penyidik Bareskrim Polri menyusul penetapan status dirinya sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama Rabu 2 Agustus 2023. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramdan, penahanan Panji dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri setelah rampung menjalani pemeriksaan. Jemaah Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'lim tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.
And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news actual and up to date. I'm Divine Hedi Ramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.